Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Indra Wahyu dan Nurul Iza dalam acara seputar berita-berita yang faktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita hari ini. Sudah 7 tahun kasus mengenai Jessica Mirna berlalu. Namun belakangan ini kasus ini terungkit kembali setelah keluarnya film dokumenter dari Jessica yang berjudul Ice Cold yang ditayangkan di Netflix. Setelah film tersebut rilis, banyak orang yang mulai berasumsi dan meragukan jika Jessica merupakan pelaku dari kasus tersebut. Dan mulai banyak statement-statement bertebaran mulai dari yang logis maupun yang tidak logis. Berikut liputan selengkapnya. Kasus yang dialami Jessica Wongso kembali menarik sorot mata publik. Masyarakat kembali dibuat terperangah dengan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 silam. Terlebih setelah film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso tayang di Netflix. Ada kejanggalan yang ditemukan dalam film dokumenter tersebut. Sebagai film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso itu langsung mengundang perhatian seusai dirilis pada Kamis 28 September 2023. Dikutip dari Tribun Medan, rupanya salah satu adegan film menampilkan sosok Jessica Wongso. Namun kemunculan Jessica tak lebih dari 2 menit. Dalam film Jessica terlihat diwawancarai secara online. Diketahui saat itu pemilik nama lengkap Jessica Kumala Wongso tersebut melakukan wawancara di lapan. Kala Jessica sedang menguraikan curhatan pilunya selama di penjara, tiba-tiba petugas menyela ucapannya. Jessica yang tengah bercerita soal media dan ketidakadilan mendadak di-stop oleh petugas lapas menit ke-32:18. Itulah wawancara dengan Jessica Wongso terhenti. Mengenai hal itu, Kabas Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti buka suara. Dikatakan Rika wawancara dengan narapidana hanya diizinkan selama berkaitan dengan pembinaan. Ia juga menyinggung soal izin peliputan yang dilakukan oleh kru film dokumenter itu. Menurutnya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak menerima surat izin terkait peliputan dan wawancara dengan Jessica Wongso. Saya hanya tidak mengerti mengapa hal ini harus terjadi kepada aku. Aku hanya menelpon teman-temanku untuk mengobrol sambil minum kopi. Dan sejak saat itu rasanya tidak bisa dipercaya. Bahkan aku si karakter utama yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sungguh menyebalkan sebenarnya. Ini begitu sulit untukku, begitu sulit untuk terlihat waras setiap harinya. Kalau ingin membicarakan soal trauma, sudah pasti aku trauma dengan semua ini. Mulai dari media dan cara mereka mencetak semua di kertas tentangku itu semua dan sepenuhnya itu salah. Mereka hanya ingin mencari tahu tentangku dan menceritakan tentangku dengan cara mengarang. Seperti, oh Jess kan bla bla bla. Kenapa nggak ngaku aja sih? Buktinya udah jelas. Bukti apa? Mereka menikmati dan menghasilkan uang dari itu semua. Dan selama persidangan itu cukup sulit untukku. Kamera ada di mana-mana, semua lampu menyorotiku. Jujur itu agak sedikit aneh bagiku. Dan untuk para hakim, semua yang kamu bawa ke meja diabaikan begitu saja. Jika media tidak tertarik denganku saat itu, apakah reaksimu untukku akan berbeda? Nah, di sini ada rekan kami yang terjun langsung ke tempat kejadian untuk melakukan sesi wawancara mengenai kasus ini. Baik pemirsa, saya Ferdiansyah di sini melaporkan langsung dari Cafe Olivier, tempat kejadian dari kasus yang sudah lama berjalan, hampir 8 tahun ini. Kasus apa itu? Itu adalah kasus kopi sianida yang telah dilakukan oleh Jessica. Nah, kasus ini bisa ter-up kembali akibat adanya film dokumenter dari Netflix berjudul Ice Cold. Nah, adanya film ini menimbulkan banyak sekali kontroversi di masyarakat, mulai dari reaksi positif dan negatif. Mulai banyak nih yang meragukan bahwa Jessica merupakan pelaku atau dalang utama dari adanya kasus ini. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke mahasiswa hukum terkait dengan naiknya kembali kasus ini. Baik, jadi di sebelah saya ada mahasiswa yang kebetulan sedang berada di Cafe Olivier, tempat terjadinya kasus tersebut. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus ini. Bisa minta waktu sebentar, Mas? Bisa mas, Bisa perkenalkan dulu diri Anda ini siapa? saya Jeffrey, mahasiswa jurusan hukum di Undip. Baik, jadi saat ini Indonesia sedang ramai berbincang mengenai kasus yang udah hampir mau berjalan 8 tahun, tapi kembali ter-up karena adanya film dokumenter dari Netflix berjudul Ice Cold, Coffee, Murder, and Jessica Wongso.
mengenai kasus yang udah terjadi tahun 2016 mengenai meninggalnya Mirna akibat racun kopi sianida. Sebagai mahasiswa hukum, apa sih tanggapan Mas terkait kasus ini? Saya adalah salah satu orang yang mengikuti kasus dari 2016 dan menurut saya pribadi kasus ini memang banyak sekali kejanggalan. Menurut Masnya ada kejanggalan apa aja sih di kasus ini? Ya seperti keluarga korban yang tidak ingin diotopsi, padahal otopsi adalah salah satu cara untuk menemukan bukti validnya. Baik, jadi apakah dalam kata lain Masnya ini setuju bahwa Jessica bukan merupakan dalang atau pelaku utama dari kasus ini? Saya belum bisa memastikan 100% karena memang banyak sekali misteri yang belum terpecahkan dan kejanggalan-kejanggalan yang masih belum bisa kita temukan. Jadi menurut saya Jessica masih bisa dikatakan bukan pembunuhnya. Baik, menurut Mas Jeffrey ini ada nggak sih solusi yang tepat supaya kasus ini sih bisa menemukan titik terang sehingga tidak banyak kejanggalan di dalamnya? Jadi solusi dari saya adalah saya rasa Indonesia harus mengungkit kasus ini kembali dan menginvestigasi lebih dalam. Dan orang-orang yang terkait dengan kasus ini harus diwawancara kembali yang bersangkutan. Baik, jadi menurut Mas ini merupakan kasus yang sangat rumit sekali ya sehingga memerlukan solusi yang sangat rumit juga. Ya benar, saya rasa ini adalah kasus yang sangat sulit karena ini kasus udah dari 2016 dan sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan dan menemukan titik terangnya. Baik, saya harap semoga solusi dari Mas dapat terrealisasikan sehingga kasus ini bisa menemukan titik terang nantinya dan bisa memecahkan beberapa kejanggalan di dalamnya. Atas waktunya terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Baik, sekian wawancara dari saya. Kalau kritik dari saya sendiri adalah bisa jadi Jessica memang tidak bersalah, tapi harus ada yang bersalah akibat kematian orang lain sehingga hakim dan jaksa tidak bisa menemukan tersangka lain dalam kasus ini. Sehingga Jessica harus secara terpaksa menjadi tersangka dan menerima hukuman atas perbuatan yang sebenarnya dia nggak lakuin. Demikian wawancara dari saya Ferdiansyah kembali ke studio. Terima kasih untuk Ferdiansyah yang sudah terjun langsung ke tempat kejadian. Demikianlah berita yang bisa kami sampaikan hari ini pada Terbiasa di Rumah. Saya Nurul Iza dan rekan saya Indra Wahyu. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.